Al-Laila, Al-Wasri, Asujan, Al-Wasri, Andika Nur Rahim, Adita Winata, Aziu Marifat, Dela Putri, Dena Wifa, Idit. Anda kuat kan di dua. Desni Wati Ulo, Dewa Kawo, Asia, Asia, Happy, Febriana, Gusti Wansyah, Happy Kristianiha, Lasro Kulina Damai, Marcel Sitinja, Maines Ika Kurnia, Nasiwa Putri Rahmat, Rafi Al-Kayati, Raihan Jamurka, dan Mata, Tino Sabda, Samuel Christian, Serli Amini, Kasya, Tiko, Reina Noviana, Cynthia Sari, Zahra Nurafa, Zia Rafiansa, Ayah, Saderin, Baik, kalau Bapak belajar santai, beda dengan yang lain. Kalau Bapak santai, ada waktu kita bercanda, ada waktu serius. Tapi kalau kalian waktu serius bercanda itu tidak bagus. Punya adab atau enggak kalau kayak gitu? Ketika guru kita serius, kita bercanda itu adabnya bagus apa tidak? Itulah gunanya adab. Al-adabu asasun sunnahnya. Adab itu lebih tinggi dari segalanya. Percuma kalian sekolah, percuma kalian menuntut ilmu kalau tidak memiliki karena adab itu sangat penting. Baik, al-adab ila dastinalkan. Sekarang kita masuk ke pelajaran kita yang sekarang, yaitu rendah hati, hemat dan sederhana membuat hidup lebih mudah. Buka halaman 112 bab 7. Judulnya apa? Rendah hati, hemat, dan sederhana. Baik, anak-anak Bapak sekalian, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dengan baik dan benar. Yang kedua, diharapkan peserta didik mampu menyebutkan arti surat Al-Furqan dan surat Al-Isra serta hadis rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dengan benar. Yang ketiga, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan makna, isi kandungan Al-Furqan dan surat Al-Isra serta hadis rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dengan baik dan benar. Yang keempat, diharapkan peserta didik mampu mengemukakan hikmah perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dengan baik dan benar. Yang kelima, diharapkan peserta didik mampu mempresentasikan contoh perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Siapa yang tahu
orang berbaju hitam ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalian tahu Obama ada? Tahu kan? Obama itu adalah orang yang sangat pintar dan sangat berkarya. Orang yang lebih besar aja menghargai orang yang lebih kecil daripada dia. Ya, ini dikatakan orang yang rendah hati atau tidak? Ridho Pak, orang yang rendah hati itu seperti apa? Saling menghargai dan tidak pintar. Kasih tepuk tangan buat Ridho. Dari kedua gambar ini, yang paling bawah ini gambar orang yang lagi ngapain? Sedekah. Begitulah orang yang memiliki rendah hati. Dia tidak akan sombong ketika dia menemukan orang di jalan, ketika dia menemukan orang yang kesusahan, maka dia akan membantunya dengan rezeki yang dia miliki. Nih, ini contoh orang apa? Menabung. Kalau yang ini gambar apa? Padi semakin padat dia akan menun. Begitu juga kita belajar dari padi dijadikan dalam hidup kita sehari-hari. Padi semakin berisi dia. Siapa yang tahu di sini ciri-ciri orang yang rendah hati itu seperti apa? Ada? Gak ada tunjuk tangan. Apapun jawabannya yang penting berani, percaya diri. Ada? Ini namanya siapa? Aziu. Aziu. Dia itu orang yang dikatakan di kelas itu orang yang baik, pintar, ramah dan tidak sombong. Ketika Aziu berjalan, namanya siapa? Raya. Aryani. Aryani yang panggilannya? Raya. Aziu bertemu dengan Raya di jalan. Si Raya ini lagi duduk di pinggir jalan. Datang si Aziu. Karena Aziu memiliki rendah hati dan tidak sombong, dia akan menyapanya. Raya, mau kemana? Raya menjawab, mau pergi sekolah. Itu yang dinamakan orang yang rendah hati. Ketika dia bertemu dengan siapapun, dimanapun dia bertemu, dia tidak akan sombong. Apa gunanya sombong? Gak ada kan? Kita berilmu, memiliki ilmu pengetahuan itu yang sangat luas. Tapi kalau kita sombong itu berguna apa tidak? Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kamu yang mempelajari Al-Quran, alangkah baiknya mengajarkan. Ketika kita memiliki ilmu pengetahuan kita sangat luas, tapi kita sombong, teman kita tidak bisa belajar umpama satu orang, sangat susah dia dalam menangkap satu pembelajaran itu. Ada teman kita yang memiliki ilmu yang luas, pengetahuan yang luas, tapi karena dia sombong, tidak mau dia membantu temannya, maka itu baik apa tidak? Orang yang baik, orang yang memiliki hati, orang yang rendah hati, ketika dia memiliki ilmu, pengetahuan, maka dia akan mengajarkan temannya yang tidak di. Oleh itu, karena itu, anak-anak Bapak sekalian, dari kalian sekarang belajar sebagus-bagusnya, tuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Nah, anak Bapak sekalian, orang yang memiliki ilmu dan orang yang menuntut ilmu itu sangat mulia di sisi Allah. Orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Ditinggikan derajatnya
anak-anak ini? Udah pada makan belum? Kalau orang yang udah makan pasti semangat. Coba orang yang lebih kalian itu ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Pergunakan ganteng dan cantik kalian itu untuk semangat dalam menuju. Baik. Nanti. Sekarang buka halaman 115. Siapa yang bisa membaca ayat Al-Qur'an ini? Ada? Tidak apa-apa. Angkat tangan aja. Siapa yang bisa membaca surah Al-Qur'an ini? Halaman 115. Ada? Astagfirullahaladzim. Bacalah, angkat tangan. Siapa yang mau membacanya? Ini hitung-hitung kalian belajar dalam membaca Al-Quran. Siapa yang mau membacanya? Saya Pak. Pak, siapa namanya? Ayo baca. Baik, terima kasih. Sekarang buka halaman 118. Siapa yang mau membacakan artinya? Namanya siapa? Buka halaman 118, baca arti. Berapa? Ya. Baca. Besarkan suaranya. Artinya baca. Nah, dari ayat ini kita dapat mempelajari sesuatu hal yang sangat banyak. Allah telah menegaskan kita dan telah memberitahu kita dalam surat ini, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang hina, mereka mengucapkan salam. Begitulah orang yang rendah hati. Sejahil apapun orang, sejahat apapun orang, ketika orang yang rendah hati tadi, pasti dia akan menanggapinya dengan baik dan sopan. Berjalan dia di atas bumi ini dengan tidak sombong, dengan kemurahan hatinya, dengan kerendahan hatinya. Dihina pun dia, dicaci maki pun dia. Ketika bertemu seseorang di jalan, karena dia memiliki rendah hati, maka dia mengucapkan salam kepada orang-orang tersebut. Itu yang harus kita camkan dalam hati kita, dalam diri kita, semata-mata dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya surat Al-Isra, wala tamsi fil ardi marhan, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Allah telah menegaskan kita dan melarang keras manusia memiliki sifat sombong. Allah berkata, janganlah engkau berjalan di atas bumi ini dengan sombong. Tidak ada gunanya sombong tersebut. Jikalau kita berjalan, kita menemui orang yang lebih tua daripada kita, alangkah baiknya kita mengucapkan salam atau gaya songong. Nah, anak-anak Bapak udah tahu, Allah telah melarang kita untuk bersikap sombong. Nah, oleh karena itu, dimanapun kalian berada,
dimanapun kalian berjalan, jikalau kalian berjumpa dengan orang yang lebih tua daripada kita, orang yang lebih kecil daripada kita, alangkah baiknya kepada orang yang lebih tua daripada kita mengucapkan sah. Ketika orang yang lebih kecil daripada kita tidak boleh merendahkannya. Anggap semua itu setara. Orang yang rendah hati itu akan menerima kritikan orang lain dan tidak akan merasa lebih pintar dari yang lain. Karena kita sama-sama belajar, nggak ada yang namanya oh ini pintar, oh ini lebih pintar daripada saya kurang percaya diri. Rendah hati boleh, rendah diri tidak boleh. Orang yang rendah diri itu orang yang seperti apa? Orang yang seperti apa? Kasih contoh. Orang yang rendah diri itu seperti dia tidak percaya diri. Berarti bisa disimpulkan tak? Nah, pintar. Kasih tepuk tangan dulu. Rendah hati boleh, rendah diri tidak boleh. Ketika kita melihat seseorang yang pintar, di situ kita insecure. Wah, si Anu pintar ya, nggak percaya diri aku jadi. Untuk apa gunanya kita seperti itu? Kita sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu. Apa gunanya kita rendah diri kalau seperti itu? Berguna apa tidak? Nah, ketika kita melihat orang yang lebih pintar daripada kita, seharusnya kita lebih semangat. Oh masa iya? Aku kalah. Selagi kalian masih sama-sama belajar, selagi kita masih belajar, masih sama-sama belajar, tidak ada yang namanya orang yang lebih pintar daripada kita kecuali kalau kita bermalas-malasan. Ketika kita belajar di sekolah, kita cabut, itu perbuatan yang baik atau tercela? Nah, di situ, jikalau kalian semua malu dengan teman kalian yang lebih pintar daripada kalian, oleh karena itu ikuti peraturan sekolah. Jikalau masuk, kita masuk. Jikalau kita belajar, kita belajar. Capek itu wajar. Semua orang pasti merasakan capek. Tapi capek kalian itu akan terbalaskan di kemudian hari yang membuat kalian akan Kalian tahu padi? Padi semakin berisi, semakin menun. Begitu juga dengan kehidupan kita. Semakin banyak ilmu kita, semakin banyak pengetahuan kita, kita tidak boleh karena di atas langit masih ada langit. Oleh karena itu, selagi bisa kita belajar, selagi bisa kita mempelajari pengetahuan tersebut, alangkah baiknya kita belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, apa gunanya kita bermain-main? Dan apa gunanya kita berpoya-poya jikalau kita tidak memiliki ilmu yang seutuh? Oh, saya mau berpoya-poya biar terlihat tinggi di mata orang. Oh, saya mau pergi ke sini biar terlihat keren jadi orang. Kita semua itu sama. Ciptaan Allah itu tidak ada yang tidak sempurna. Paling berbeda kulitnya. Ada yang hitam dan ada yang putih. Nah, dari sisi itu kita akan bisa mempelajari suatu ilmu. Setiap ciptaan Allah, apapun agama kita, harus ada toleransi. Harus saling sama-sama menghargai satu sama lain. Jikalau kalian memiliki teman yang berbeda agama dengan kalian, gimana tanggapannya? Ardi binatang. Gimana tanggapan Ardi? Ketika Ardi berjumpa dengan teman yang berbeda agama dengan Ardi, tanggapan Ardi seperti apa? Alangkah baiknya kita sama-sama. Yang berbeda itu cuma agama kita. Oleh karena itu kita harus bertoleransi bersama teman-teman kita. Kita harus menjalankan silaturahmi kita agar tidak luntur. Itulah
Si ganteng siapa namanya? Siapa? Siapa? Apa tadi ciri-ciri orang yang sederhana yang hemat? Nah, pintar. Orang yang hemat itu dia tidak boros, dia tidak mau berpoya-poya dan tidak mau menunjukkan apa? Menunjukkan kelebihan dia yang dia miliki. Orang yang hemat itu dia akan rajin menabung. Mana baik menabung daripada berpoya-poya? Di sini ada yang menabung. Semuanya menabung. Kalau mau nanya nih, tabungannya itu digunakan untuk apa? Hah? Apa? Gak apa-apa. Belajar sama Bapak santai. Ketika Bapak serius, kalian serius. Ketika Bapak bercanda, kalian bercanda. Gak apa-apa. Nanti di akhir pembelajaran kita foto sama-sama untuk laporan di kampus Bapak ya. Kembali lagi ke pembelajaran kita. Orang yang hemat itu adalah orang yang tidak dan tidak mau berpoya-poya dan tidak mau menunjukkan dan memamerkan kelebihan yang dia miliki. Sederhana. Siapa yang tahu orang sederhana itu seperti apa? Yang digunakan namanya siapa? Iya. Nah, orang yang sederhana itu seperti apa? Hah? Gak apa-apa, jawab aja. Apapun jawabannya akan diterima, nanti kita benarkan bersama-sama. Kita beri tepuk tangan untuk temannya. Orang yang sederhana, apapun yang didapatnya, apapun yang dia punya, maka dia akan bersyukur. Itulah gunanya kita sebagai manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita tidak bersyukur, maka kenikmatan yang diberi Allah itu akan terasa enak atau tidak? Tidak. Kenapa kalau tidak? Namanya siapa? Kenapa kalau tidak? Kenapa kenikmatan Allah itu terasa tidak enak ketika kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak bersyukur? Dan dia menjawabnya, apakah enak? Tidak. Jawabannya apa? Kenapa tidak? Bisa? Ada yang bisa jawab? Tidak merasa cukup, tidak merasa dengan lebih terus tak merasa. Wah, pintar. Apapun jawaban kalian, kita terima. Kita di sini sama-sama belajar. Ada yang salah, kita benarkan, dan ada yang benar, itu sangat bagus. Nah, sederhana. Ketika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kita hanya sedikit. Rezeki yang kita terima hanya sedikit. Jikalau kita tidak bersyukur, apa yang kita dapat dan apa yang kita inginkan dan apa yang kita lakukan itu tidak akan terasa nikmat karena kita tidak itulah gunanya bersyukur. Jikalau kita memiliki harta, memiliki apa-apa aja yang kita mau itu kita dapat, percuma kalau kita sombong dan tidak bersyukur. Percayalah sama Bapak, jikalau kalian semua nanti ketika sudah sukses pasti akan merasakan yang namanya kesusahan dan kesenangan. Kenapa? Karena Allah itu akan menguji kita dari kesabaran kita. As-saburu minal iman. Siapa yang tahu artinya? Kesabaran, pangkatnya sabar. Iya betul, lanjut. Sabar sebagian dari Iya, kesabaran sebagian dari iman. pintar. Saya sih tepuk tangan sekali lagi untuk teman. Bersabarnya kita mendapat iman kepada Allah. Oleh karena itu, anak-anak Bapak sekalian,
Jikalau kita sudah besar nanti, kalian sudah besar nanti, Bapak doakan kalian semuanya sukses dunia dan akhirat. Amin. Nah, di kala kesuksesan kita itu tidak ada yang namanya kita selalu senang. Pasti Allah Subhanahu wa taala itu akan menguji kita dengan kesusahan. Kita tidak tahu kesusahan kita itu seperti apa. Yang kita hanya tahu ketika kita senang, dari situ kita lupa. Banyak kejadian ketika kita sudah sukses, ketika kita sudah mempunyai banyak harta, di situ kita akan lupa akan sedekah, mengasihani orang yang lebih miskin. Kalau kita bersedekah itu sangat wajib, anak-anak bapak sekalian. Di setiap harta kita, di setiap kekayaan kita, disitulah terselip sebuah milik bagi orang yang tidak mampu. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk bersedekah. Kembali ke sederhana, sudah disebut tadi sama si cantik di belakang. Ada yang mau ditanyakan? Apakah semua sudah paham? Hah? Kalau tidak paham, bilang tidak paham. Mau bertanya, bertanya. Udah paham? Ente udah paham? Hah? Siapa nama ente siapa? Nama ente siapa? Apa yang Ridho dapat dari rendah hati dan makan sederhana? Jawab, bukan diam. Jawab aja apa yang Ridho lihat. Apapun yang Ridho jawab itu mendapat lisensi dari Ridho. Apa yang Ridho dapat dan Ridho pahami dari rendah hati, hemat dan sederhana ini? Apa? Ada yang mau bantu temannya? Apa? Kurang paham Ridho? Ya. Nah, ini Ridho. Orang yang rendah hati, dia itu orang yang tidak pernah. Orang yang rendah hati itu adalah orang. Nah, kan masa ia kalah sama kawannya? Orang yang rendah hati itu orang yang tidak. Nah, mantap. Dari rendah hati, hemat dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Ada yang mau ditanyakan? Apakah semuanya sudah paham? Wah, pintar ya. Orang yang rendah hati itu derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tinggi hati malah derajatnya akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Kan sudah dibilang di awal. Apakah sifat sombong itu baik dalam diri kita? Tidak. Ketika kita memiliki ilmu, ketika kita pintar daripada teman kita, alangkah baiknya kita mengajari teman kita yang tidak itu dinamakan dengan rendah hati. Ridho paham? Paham? Nah, namanya siapa? Jangan gini terus. Namanya siapa? Hah? Siapa? Rafi. Siapa? Siapa namanya? Mana suara masih yang ditanya ini yang jawabnya itu? Jadi suaranya gitu. Ya, wujudnya laki-laki, suaranya perempuan. Sakit, demam, udah makan? Udah. Apa? Orang yang rendah hati itu seperti apa? Seperti orang yang rendah hati itu seperti apa? Masa kalah sama Ridho? Ridho bisa jawab tadi. Seperti siapa? Nama kamu siapa? Orang yang rendah hati itu seperti apa? Masa kalah sama Abang Ridho? Ridho aja bisa jawab, masa ini enggak? Pintar-pintar ini.
Orang yang rendah hati itu seperti apa? Bukan ketawa-tawa. Nah, kita tidak sombong. Orang yang sederhana tadi seperti apa? Orang yang hemat seperti apa? Nah, kita rendah hati, hemat dan sederhana, simpulkan. Seperti apa? Tidak perlu panjang-panjang, singkat-singkat aja. Seperti apa? Hah? Ini kalau dilihat dari wajahnya, dari tingkah lakunya, dia ini baik. Ini harus ditiru. Nah, jadikan kekalaman kita itu supaya orang penasaran sama kita. Jangan kita berungkas. Jangan kita sok-sok jagoan. Orang akan benci melihat kita. Ketika kita diam dan kalem santuy, maka orang akan penasaran terhadap kita. Orang akan penasaran, oh dia ini orangnya kayak gini ya. Oh orang ini kayak gini. Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan derajat kita. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala telah meninggikan derajat kita, maka dimanapun kita, di rumah pun kita, di sekolah pun kita, orang akan segan kepada kita dan orang akan menghargai kita. Coba simpulkan apa tadi? Sederhana aja. Orang sederhana seperti apa? Selalu bersyukur. Sekarang Bapak bagi 2 kelompok atau 3 kelompok. Nanti kalian diskusikan, memberi satu contoh rendah hati, hemat dan sederhana. Oke? Nanti Bapak kasih waktu setiap kelompok itu 10 menit untuk mendiskusikan, memberikan contoh orang yang rendah hati, hemat dan sederhana tersebut. Ya, sekarang atur tempat duduknya. Atur tempat duduknya. Nah, perhatikan ke sini. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nanti di kelompok 1 menjelaskan rendah hati, hemat dan sederhana. Cari kesimpulannya, cari satu contoh. Nanti perwakilannya 2 orang. Siapa yang dipercaya, siapa yang dipilih, itu yang dijadikan ya. Saling percaya, kan kalian diskusi. Kalau diskusi itu kita mencari sesuatu itu dengan mendiskusikannya, nanti hasil diskusi itu kita simulasikan ya. Sama kelompok 2 latihan ya. Nah, dari sekarang Bapak kasih waktunya 10 menit. Ya, mulai. Waktu sudah habis. Kelompok 1 udah dapat? Kelompok 2? Sekarang dari kelompok 1 dan kelompok 2, siapa yang maju duluan? Yang mau mengprestasikan? Depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan dari kelompok 1 tentang kesimpulan rendah hati, hemat, dan sederhana. Rendah hati adalah seseorang yang tidak merasa tinggi dan tidak merasa lebih, atau orang yang rendah hati disebut juga dengan orang yang tawadhu, tidak pernah memandang rendah orang lain. Contoh rendah hati adalah selalu menyapa satu sama lain, tidak peduli sapaan orang tersebut baik kepada kita. Intinya kita selalu menyapanya dengan baik. Apabila dikritik orang lain tentang hal yang baik, jangan marah. Itu berarti orang itu ingin kita berubah. Jadi kita harus menerima dengan lapang dada ketika orang lain tersebut. Perhatikan kemana? Perhatikan kemana? Yang kedua, hemat. Orang yang hemat itu tidak suka menghambur-hamburkan harta, tidak suka berfoya-foya. Contohnya, tidak boleh selalu menabung. Kalau ke sekolah itu disisihkan uang tabungnya. Bisa jadi kita membutuhkan uang nabung itu untuk kebutuhan masa yang akan datang. Yang ketiga, sederhana. Sederhana adalah orang yang selalu bersyukur atas apa yang diberi Allah atau atas apa nikmat yang diberi Allah. Mau itu pun tidak banyak atau sedikit, intinya kita selalu bersyukur. Contohnya, kalau orang bersyukur itu tidak iri dengan orang lain. Mau buat orang lain itu lebih tinggi, intinya hidup kita udah tercukupi, ngapain kita iri sama orang lain? Intinya hidup kita udah tercukupi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyaksikan hasil diskusinya. Sekarang kelompok 2 maju. Perwakilan dari kelompok 2 ada orang maju. Baik. Satu lagi. Masa kalah cuma kelompok 1? Perempuan 1. Masa laki-laki dua ya? Maju aja. Maju. Gak apa-apa, maju lah.